Langit semakin kelam dan pekat, aroma pun semakin menyengat, berputar dalam kekuatan penuh. Lihatlah luasnya langit yang dipenuhi guntur, badai dan cahaya. Sudah waktunya berlakunya zaman Elailo, Cina Londo kari sakjudu, wong Jawa kari separo. Bukan berarti berkurangnya manusianya, tapi para manusianya. Kuwedhar Serat Sastra Jendra Hayuningrat dan manembahing kawula Gusti. Tidak ada satupun pribadi yang mampu sembunyi dan lari dari karma serta takdirnya sendiri. Demi perjalanan masa dan waktu, akan semua persoalan bangsa ini akan terjawab segala persoalan yang terjadi. Aku hadir kembali untuk menjawab pemikiran kalian semua. Hanya akulah yang bisa menceritakan semua tentang kebenaran, perjanjian dari awal hingga akhir, dan akan kembali ke awal akhir perjanjian, serta konsep tatanan untuk menyelesaikan cita-cita leluhur yang tertunda selama ini. Apa yang akan terjadi nanti di negeri ini juga atas kebijakan dariku sendiri. Terjadinya penggenapan perjanjian itu apabila aku sudah menancapkan tongkat Trisula ke bumi. Maka terjadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Penantian yang mengajarkanku untuk menunggu. Nyataku ada, namun tidak untuk kalian harapkan. Aku takkan pernah meminta, apalagi untuk memohon. Keyakinanku hanya kepadanya. Semuanya sudah terselesaikan dan sudah dipersiapkan olehnya, sesuai apa yang sudah dijanjikan kepada umat manusia di dunia ini. Gerbang gaib di seluruh semesta alam sudah kubuka dengan perisai penghormatan. Satu tanda di antara turunnya kabut yang menyelimuti, dan itu sebuah petunjuk. Kehadiranku di dunia akan mempengaruhi dan membumi hanguskan ilmu-ilmu kuasa kegelapan. Jadilah kalian kesatria yang berguna, bukan yang sesumbar dengan ucapan dan ilmu pengetahuan yang baru diketahui dan dipelajari. Namun maknanya belum tentu bisa tepat dalam mengartikannya secara benar. Bahwa tujuan sejatinya manusia adalah Allah, bukan selainnya. Merasakan hadirnya dalam hati dan menjadi manusia yang sesungguhnya. Hidup tidak kembali pada manusia, tapi kembali ke hidup. Amanah ini telah diberikan kepadaku dan sudah menjadi hak. Siapapun tidak akan bisa menghalangi. Karena takdir yang akan membuka, walaupun aku datang di akhir zaman. Tapi sesungguhnya akulah yang ditunggu. Aku yang punya keterkaitan masa lalu dan masa yang akan datang. Aku adalah pewaris sah yang dinanti-nanti. Aku bangsa kelangitan untuk kebumian, dan aku yang akan mengembalikan fitrah manusia dan mengadili bagi pembangkang. Aku akan segera datang, tidak menunggu pengakuan dan pengukuhan. Alam malakut, alam sangyang, dan alam jin. Aku diberikan kekuasaan atas ketiga alam tersebut. Aku bermakom sebagai pemimpin umat. Telah kunaikkan ruhmu dari zaman yang penuh kemuslihatan, dari kaummu sendiri manusia. Maka kunaikkan ruhmu ke hadapanku untukku. Titahkan engkau sebagai bagian utusanku dari utusan-utusan sebelumnya. Maka kuperlihatkan langit dan alam semesta sebagai proses terbentuknya Muhammad di hadapanmu. Maka turunlah engkau sebagai utusanku di dunia. Kata Allah, segala puji bagi Allah
yang telah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, maka engkau akan mengetahuinya. Dan engkau telah bersahadat kepada Muhammad dan Allah yang telah menciptakanmu, di mana engkau telah melihat dengan rohmu, ialah Allahmu dan bukan Tuhan yang disangkakan keyakinanmu. Maka engkau telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Alam ikut mengatur skenario ini. Aku ditunjuk langsung oleh Paduka Yang Mulia Soekarno. Dalam dawuhnya yang terakhir, beliau menyebutkan, aku telah menyerahkan kekuasaan dan harta amanah bangsa ini kepada seorang pemuda yang aku pilih, dan yang mengangkat perubahan zaman, awal dari tutup abad hidup dan penghidupan yang disebut wal awal wal akhir, yang mana pemuda tersebut masih belum ada yang mampu mengetahuinya. Yang sekarang ini masih aku godok di kawah candra di muka. Ku gembleng tentang ilmu alam oleh para sangyang, para malaikat dan para dewa. Dialah satrio piningitku, dialah anak batinku. Tunggu, aku datang. Inilah dawuh beliau yang terakhir yang ku dengar. Bila tiba waktunya, beliau akan bersatu dengan sendirinya ke dalam diriku. Jangan lihat ragaku, tapi lihatlah sukma sejatiku. Pasti kalian akan tahu siapa aku. Kalian takkan pernah tahu apa yang telah direncanakannya terhadapku. Terbongkarnya pembodohan dan kebodohan yang sudah lama merongrong kewibawaan Nawa Besar Nusantara. Pembenturan para penguasa yang kehilangan pamor. Mengakhiri untuk mengawali. Aku berjanji demi perjanjian ini untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi. Gerbang sudah terbuka, keadilan pasti ditegakkan. Cakraku melesat dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali seizinnya. Aku tidak sepenuhnya membuka rahasia ini. Bukan aku tidak bisa, tapi bumi ini akan hancur. Aku memegang semua kunci-kunci leluhur. Aku menangis untuk semua ini. Ketika langkah tertatih dalam duka, ketika air mata adalah rasa jiwa, ketika keyakinan lunturkan luka, ketika air mata dalam pelukan doa. Jangan biarkan kepala tertunduk, suara hati yang terdalam adalah kebaikan. Ucapku sabdo menjadi penerang bagi yang mendengarkan dan mau berpikir. Jika kalian dekat denganku, pasti akan ikut terkena sinar cahayaku. Mengikutiku adalah jaminan kemuliaan. Jangan selalu membuat kata-kata, kalimat yang seolah merupakan sebuah pembenaran. Itu hanya pemikiran yang dibuat dirimu sendiri. Realistis sajalah dalam segala hal. Allah bukan hanya memberi ujian sebatas kemampuan manusia saja, melainkan Allah memberi ujian hingga akhir hayat manusia. Carilah ketenangan bukan kesenangan. Kitab Wujud sebagai perilaku berbudi pekerti luhur mengisyarahkan agar kembali pada kemurnian tauhid. Memasuki relung hati, tunggal dalam hati, qalbu mukmin ka Baitullah. Tubuh adalah Al-Quran yang berjalan. Tubuh adalah alam semesta. Mereka bisa menjajah bangsaku melalui ajaran-ajaran mereka, tetapi mereka tidak bisa menjajah jiwaku yang adiluhur. Jayalah Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.